Kiai Haji Abdullah Maksum Jauhari, yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Maksum, adalah sosok ulama yang memiliki keistimewaan tersendiri di kalangan masyarakat. Berasal dari pesantren Lirboyo, Kediri, Gus Maksum adalah seorang tokoh agama yang tak hanya mendalami ilmu agama, tetapi juga menguasai seni bela diri, khususnya pencak silat. Keahlian ini membuatnya dikenal luas sebagai pendekar sekaligus ulama. Sosok yang jarang ditemui di dunia pesantren. Gus Maksum memiliki garis keturunan dari keluarga ulama besar. Ia adalah cucu dari Kiai Haji Abdul Karim, pendiri pesantren Lirboyo yang sangat dihormati. Sejak muda, Gus Maksum telah menunjukkan bakat dan ketekunan dalam menimba ilmu agama dan mengasah keterampilan bela dirinya. Kemampuan ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai sosok yang dihormati sekaligus disegani di kalangan masyarakat. Penampilannya pun cukup unik dan mencolok. Rambut gondrong yang tak pernah dipotong pendek, kumis tebal yang menghiasi wajahnya, dan sandal bakyak yang selalu ia pakai, menjadi ciri khas yang melekat pada dirinya. Banyak yang mengatakan, penampilan Gus Maksum lebih mirip pendekar dalam cerita rakyat daripada seorang ulama. Namun, di balik penampilan nyentriknya, Gus Maksum memiliki ilmu agama yang mendalam serta sifat yang rendah hati. Ia dihormati oleh masyarakat bukan hanya karena keahliannya dalam bela diri, tetapi juga karena pemahaman dan pengamalan agama yang menjadi suri tauladan. Keistimewaan lain yang membuat Gus Maksum dikenal luas adalah karomah yang ia miliki. Banyak orang percaya bahwa ia adalah seorang yang diberi perlindungan khusus. Salah satu peristiwa yang paling terkenal dan memperkuat kepercayaan masyarakat adalah ketika Gus Maksum tidak terluka meskipun diserang oleh seseorang yang membawa parang. Peristiwa itu terjadi setelah Gus Maksum selesai mengisi pengajian di suatu tempat. Ia sedang dalam perjalanan menuju rumah seorang sahabatnya, Kiai Mukrim, yang mengasuh pesantren Al-Bukhari di Ponorogo. Di tengah perjalanan, tanpa diduga, seorang pria tiba-tiba muncul dari belakang dan menyerangnya dengan parang tajam. Namun, keajaiban terjadi. Parang tersebut tidak melukai Gus Maksum sama sekali. Melihat hal ini, Gus Maksum tetap tenang. Dengan satu gerakan cepat, ia menendang penyerangnya hingga terjungkal ke dalam parit. Orang-orang yang menyaksikan peristiwa ini terkejut dan tercengang. Parang yang tajam dan serangan yang begitu kuat ternyata sama sekali tidak meninggalkan bekas luka di tubuh Gus Maksum. Kejadian ini diyakini sebagai salah satu bentuk karomah atau keajaiban yang diberikan Tuhan kepada Gus Maksum, menunjukkan bahwa perlindungannya senantiasa menyertai orang-orang beriman. Setelah insiden itu, Gus Maksum melanjutkan perjalanannya ke rumah Kiai Mukrim seolah-olah tak ada hal istimewa yang terjadi. Ketika tiba di sana, para santri dan Kiai Mukrim terheran-heran karena tidak menemukan tanda-tanda luka sedikit pun di tubuhnya. Berita tentang kejadian ini segera menyebar luas di kalangan masyarakat, mengukuhkan keyakinan mereka akan keistimewaan dan kekuatan spiritual yang dimiliki oleh Gus Maksum. Selain sebagai ulama dan pendekar, Gus Maksum dihormati karena sikap rendah hatinya. Ia selalu mengingatkan orang-orang di sekitarnya bahwa karomah yang dimilikinya bukanlah sesuatu yang patut disombongkan, melainkan sepenuhnya atas izin dan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Ia kerap menasehati para santri dan pengikutnya bahwa karomah hanya bisa didapatkan dengan keikhlasan dalam beribadah dan ketakwaan yang tulus kepada Tuhan. Kisah karomah Gus Maksum menjadi inspirasi tak hanya bagi santri dan pengikutnya, tetapi juga bagi umat Islam secara keseluruhan. Keberanian, ketenangan, dan ketakwaan yang ia tunjukkan dalam menghadapi berbagai cobaan adalah teladan yang layak diteladani. Banyak orang dari berbagai kalangan yang datang untuk berguru kepadanya, baik untuk belajar ilmu agama maupun ilmu bela diri. Mereka yakin bahwa dengan meneladani Gus Maksum, mereka akan semakin dekat kepada Tuhan dan mendapatkan perlindungannya. Nama Gus Maksum terus dikenang dan dihormati hingga kini. Cerita tentang karomahnya menjadi bukti nyata bahwa siapapun yang senantiasa menjaga hubungan dengan Tuhan akan selalu dilindungi dalam berbagai situasi, bahkan dalam keadaan yang paling berbahaya sekalipun. Gus Maksum memang dikenal sebagai pribadi yang unik dan sederhana.
Meski banyak orang yang mengaguminya dan mempercayainya sebagai sosok yang memiliki karomah, ia tidak pernah sedikit pun memamerkan kelebihannya. Bahkan, ia lebih suka berbaur dengan masyarakat tanpa menunjukkan jati dirinya. Sebagai ulama besar atau pendekar sakti, ia seringkali terlihat duduk di kedai sederhana, bercengkerama dengan siapa saja yang ditemuinya, tanpa membeda-bedakan latar belakang atau status. Sikap rendah hati Gus Maksum tercermin pula dalam caranya mengajarkan ilmu agama dan bela diri. Bagi Gus Maksum, ilmu adalah anugerah yang harus ditransmisikan dengan penuh ketulusan. Ia mengajarkan agama bukan sekadar dalam bentuk teori, tetapi dengan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tak heran, banyak santri yang merasa terinspirasi dan tergerak untuk meneladani akhlak Gus Maksum. Ia tidak hanya mengajarkan tentang hukum-hukum syariat, tetapi juga nilai-nilai cinta kasih, pengorbanan, dan keberanian dalam menegakkan kebenaran. Dalam bidang bela diri, Gus Maksum juga memiliki cara unik dalam mendidik murid-muridnya. Ia tidak hanya mengajarkan teknik dan keterampilan fisik, tetapi juga menekankan pentingnya kedisiplinan, kejujuran, dan pengendalian diri. Ia kerap menasihati bahwa kekuatan sejati bukanlah dari fisik semata, melainkan dari kedalaman iman dan kesadaran diri. Baginya, seorang pendekar sejati adalah orang yang mampu menguasai hawa nafsunya, bukan hanya yang tangguh menghadapi lawan di medan pertempuran. Karena ajaran dan bimbingannya yang mendalam, banyak santri yang akhirnya menjadi murid setia Gus Maksum. Mereka datang dari berbagai daerah. Bahkan ada yang menempuh perjalanan jauh hanya untuk berguru kepadanya. Tak sedikit pula tokoh masyarakat, petinggi, dan pendekar yang mendatangi Gus Maksum untuk meminta petuah dan nasihat. Namun, Gus Maksum selalu memperlakukan setiap orang yang datang dengan cara yang sama. Ia menerima mereka dengan penuh kasih dan tidak pernah memandang status sosial atau kedudukan mereka. Selain mengajar, Gus Maksum kerap terjun langsung dalam kegiatan sosial. Ketika ada bencana alam atau masyarakat yang membutuhkan bantuan, Gus Maksum bersama para santri dan muridnya tak segan turun tangan. Ia percaya bahwa menolong sesama adalah bagian penting dari pengamalan agama. Sikapnya yang penuh kepedulian inilah yang membuat masyarakat semakin menghormati dan mencintainya. Dalam pandangan Gus Maksum, membantu sesama bukan hanya kewajiban, tetapi juga sebuah kebahagiaan yang hakiki. Salah satu kisah inspiratif lainnya tentang Gus Maksum adalah ketika ia berhasil melerai konflik antar kelompok yang hampir menimbulkan pertumpahan darah. Saat itu, dua kelompok masyarakat di desanya terlibat perselisihan yang cukup sengit. Banyak tokoh setempat yang mencoba menengahi, namun tidak berhasil. Ketika Gus Maksum datang dan berbicara kepada kedua belah pihak, dengan penuh wibawa dan kebijaksanaan, ia mampu menenangkan hati mereka. Kata-kata Gus Maksum yang penuh kelembutan dan kearifan berhasil menyadarkan kedua pihak bahwa permusuhan hanya akan membawa kesengsaraan. Dengan demikian, konflik itu pun berakhir damai, dan kedua kelompok saling memaafkan. Kisah-kisah keteladanan dan karomah yang dimiliki Gus Maksum menjadi bagian dari kenangan yang abadi. Meskipun kini ia telah tiada, pengaruh dan ajaran-ajarannya masih tetap hidup di hati para santri, murid, dan masyarakat luas. Nama Gus Maksum tetap harum dan diingat dengan penuh rasa hormat. Sebagai sosok yang bukan hanya sakti dan berilmu, tetapi juga penuh kasih sayang, keberanian, dan kebijaksanaan. Gus Maksum bukan hanya ulama dan pendekar, tetapi juga figur yang menjadi lambang keteladanan dan kekuatan spiritual. Keberaniannya, ketenangannya, serta ketakwaannya adalah contoh nyata bagaimana seseorang yang dekat dengan Tuhan akan senantiasa diberi perlindungan dalam segala situasi. Hingga kini, jejak Gus Maksum tetap menjadi inspirasi dan pelajaran berharga bagi banyak orang yang ingin memperbaiki diri dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Pengaruh Gus Maksum tidak hanya terbatas pada lingkungan pesantren dan lingkaran para pendekar. Kepemimpinannya, kepribadian yang hangat, dan karomah yang ia miliki menjadikan Gus Maksum sebagai sosok yang dihormati oleh berbagai kalangan masyarakat. Bagi orang-orang di sekitarnya,
Gus Maksum adalah simbol kekuatan yang bersumber dari keimanan dan ketakwaan yang luar biasa. Banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta nasihat, pertolongan, dan bahkan sekadar untuk mendapatkan restu dalam mengarungi kehidupan mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, Gus Maksum sangat dikenal sebagai orang yang bersahaja dan mudah diajak berbicara. Ia kerap menyampaikan pesan-pesan agama dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga siapapun yang mendengarnya merasa terhibur dan tercerahkan. Tidak jarang, ia menyelipkan humor-humor ringan dalam setiap ceramahnya, membuat suasana pengajian menjadi hidup dan akrab. Masyarakat merasa nyaman berada di dekatnya, karena Gus Maksum tidak pernah menghakimi atau merendahkan siapapun. Salah satu nilai yang sering diajarkan oleh Gus Maksum adalah pentingnya menjaga persatuan dan saling menghormati di antara sesama. Ia kerap mengingatkan santri dan masyarakat bahwa perbedaan adalah bagian dari rahmat Tuhan, yang seharusnya disyukuri dan bukan dijadikan alasan untuk berselisih. Menurut Gus Maksum, seorang muslim sejati adalah orang yang selalu membawa kedamaian di sekelilingnya, bukan justru menjadi sumber masalah atau permusuhan. Di balik segala karomah dan kekuatan yang ia miliki, Gus Maksum juga mengajarkan pentingnya tawakal dan menyerahkan segala urusan kepada Tuhan. Meski ia seorang ahli bela diri yang disegani, Gus Maksum selalu berpesan kepada murid-muridnya bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari tubuh yang kuat atau keterampilan bertarung, melainkan dari ketenangan hati dan keikhlasan dalam menghadapi setiap ujian. Ia mengajarkan bahwa dalam setiap kesulitan, seorang muslim harus senantiasa mengingat Tuhan dan tidak pernah merasa takut, karena pertolongannya selalu hadir bagi orang-orang yang berserah diri. Keistimewaan lain dari Gus Maksum adalah kepekaannya terhadap orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Dikisahkan bahwa ia memiliki kemampuan untuk merasa atau mengetahui jika ada seseorang yang sedang mengalami masalah, bahkan meski orang tersebut tidak mengatakannya langsung. Banyak orang yang datang kepadanya dengan hati yang penuh kegelisahan, dan Gus Maksum selalu tahu bagaimana menenangkan mereka. Ia akan memberi nasihat atau doa yang membuat orang-orang merasa lega dan mendapatkan ketenangan batin. Bagi Gus Maksum, menolong sesama adalah bentuk ibadah yang sama pentingnya dengan sholat dan puasa. Tidak hanya itu, Gus Maksum juga sering melakukan ritual ziarah ke makam para wali atau orang-orang saleh. Ia mengajak santri-santrinya untuk turut serta dalam perjalanan spiritual ini, sembari memberikan pemahaman tentang pentingnya menghormati para leluhur dan mengingat jasa-jasa mereka. Dalam setiap ziarah, Gus Maksum selalu mengingatkan bahwa seorang santri harus senantiasa menjaga adab dan sopan santun, baik dalam berbicara maupun bertindak, karena hal itu mencerminkan keimanan yang kuat. Keberadaan Gus Maksum tidak hanya memberikan dampak positif bagi santri-santrinya, tetapi juga bagi masyarakat luas yang hidup di sekitarnya. Banyak orang yang merasakan bahwa dengan kehadiran Gus Maksum, lingkungan mereka menjadi lebih tenang, tentram, dan damai. Masyarakat percaya bahwa keberkahan Gus Maksum membawa perlindungan bagi desa mereka dari mara bahaya dan gangguan yang tidak diinginkan. Setelah kepergian Gus Maksum, para santri dan pengikutnya merasa kehilangan sosok yang sangat mereka hormati dan cintai. Meski demikian, ajaran dan nasihat-nasihat yang telah ia berikan tetap hidup dan dijaga dengan baik oleh para penerusnya. Para santri yang pernah belajar langsung darinya berusaha melanjutkan nilai-nilai dan prinsip hidup yang diajarkan Gus Maksum, sehingga semangat dan keteladanannya tidak pernah pudar. Kini, setiap kali nama Gus Maksum disebut, masyarakat mengenangnya dengan penuh rasa hormat dan kekaguman. Banyak cerita dan legenda yang tumbuh tentang sosoknya, namun semuanya mengandung satu pesan yang sama, bahwa Gus Maksum adalah contoh nyata dari seorang ulama yang hidup dalam kesederhanaan, penuh keteguhan iman, dan ketulusan dalam mengabdi kepada Tuhan dan sesama manusia. Ajaran-ajaran Gus Maksum yang menekankan cinta kasih, ketakwaan, dan kedamaian terus menjadi sumber inspirasi yang tak lekang oleh waktu. Kehidupan dan karomahnya menjadi bukti bahwa seorang manusia yang benar-benar
Ikhlas dan mendekatkan diri kepada Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Melalui Gus Maksum, masyarakat belajar bahwa keajaiban bukanlah sesuatu yang harus dicari, melainkan hasil dari keyakinan dan pengabdian yang tulus kepada Sang Pencipta. Warisan Gus Maksum tidak hanya berhenti pada ajaran dan keteladanannya, tetapi juga melekat dalam semangat para santrinya yang setia menjaga nilai-nilai yang telah ia tanamkan. Pesantren tempat ia mengajar berkembang pesat dan menjadi salah satu pusat pembelajaran agama yang dikenal hingga keluar daerah. Para santri yang pernah dibimbing langsung olehnya membawa ilmu dan nilai-nilai tersebut ke berbagai pelosok, menyebarkan cahaya keilmuan yang diajarkan Gus Maksum ke banyak tempat. Para santri sering mengenang saat-saat ketika Gus Maksum mengajarkan mereka pentingnya adab, sabar, dan tawadhu. Bagi Gus Maksum, adab dalam menuntut ilmu adalah hal utama yang harus dijaga. Ia kerap mengingatkan para santrinya bahwa ilmu yang diperoleh tanpa adab hanya akan menjadi beban, sementara ilmu yang disertai dengan rasa hormat akan menjadi penerang dalam hidup. Ia selalu menekankan bahwa sebelum seseorang menguasai ilmu, ia harus menguasai dirinya sendiri dan menumbuhkan rasa hormat terhadap guru dan orang-orang di sekitarnya. Tidak hanya dalam kehidupan pesantren, Gus Maksum juga berperan besar dalam menjaga tradisi lokal yang harmonis. Dengan ajaran Islam, ia memiliki kepedulian tinggi terhadap budaya dan seni tradisional yang syarat dengan nilai-nilai kebaikan. Dalam banyak kesempatan, Gus Maksum mengajak masyarakat untuk melestarikan seni-seni lokal, seperti wayang kulit, tembang-tembang Jawa, serta tradisi-tradisi lain yang membawa pesan moral. Bagi Gus Maksum, kebudayaan lokal adalah bagian dari identitas masyarakat yang perlu dihargai, selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Sikap ini membuatnya semakin dicintai oleh masyarakat, yang merasa bahwa Gus Maksum tidak hanya memperkuat iman mereka, tetapi juga menjaga warisan leluhur mereka. Selain itu, Gus Maksum juga dikenal sebagai sosok yang sangat peka terhadap kondisi sosial di sekitarnya. Ia tidak hanya terbatas pada lingkungan pesantren, tetapi seringkali turut terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung. Jika ada keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi, Gus Maksum tidak segan-segan memberikan bantuan, baik dalam bentuk nasihat, doa, maupun bantuan materi. Ia juga mengajarkan para santrinya untuk selalu peduli terhadap sesama, menjadikan mereka insan yang tidak hanya pandai dalam ilmu agama, tetapi juga memiliki jiwa sosial yang tinggi. Salah satu kisah menarik yang kerap diceritakan oleh murid-muridnya adalah ketika Gus Maksum melakukan perjalanan dakwah ke sebuah desa yang cukup terpencil. Di sana, ia mendapati masyarakat yang masih hidup dalam kondisi sederhana dan kurang mendapat pendidikan agama. Melihat hal tersebut, Gus Maksum memutuskan untuk tinggal beberapa hari di desa tersebut, membimbing masyarakat dan mengajarkan mereka tentang Islam. Masyarakat desa itu sangat terkesan dengan ketulusan dan kesabaran Gus Maksum. Mereka merasa dihargai dan dihormati, meskipun hidup dalam keterbatasan. Setelah ia kembali ke pesantren, masyarakat desa itu tetap menjaga pesan-pesan yang ia tinggalkan. Dan hingga kini desa tersebut dikenal sebagai desa yang religius dan menjaga nilai-nilai kebaikan yang ditanamkan oleh Gus Maksum. Pengaruh Gus Maksum juga terasa dalam dunia pencaksilat, di mana ia dikenal sebagai salah satu pendekar yang disegani. Ia mengajarkan bahwa seni bela diri bukanlah untuk mencari kemenangan atau mengalahkan lawan, melainkan untuk menjaga diri dan membantu orang lain. Murid-muridnya mengingat betul kata-kata Gus Maksum yang selalu menekankan bahwa kekuatan sejati seorang pendekar terletak pada pengendalian diri, bukan pada kekuatan fisik. Dengan prinsip-prinsip ini, para muridnya tidak hanya menjadi ahli bela diri, tetapi juga pendekar-pendekar yang menjunjung tinggi nilai-nilai kehormatan dan kejujuran. Dalam banyak kesempatan, Gus Maksum seringkali mengingatkan para pendekar dan santrinya bahwa dalam setiap gerakan ada unsur zikir dan doa.
Ia percaya bahwa bela diri adalah salah satu bentuk ibadah, selama dilakukan dengan niat yang ikhlas dan untuk kebaikan. Bagi Gus Maksum, ilmu bela diri adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, menguatkan hati, dan membangun kedekatan spiritual dengan Sang Pencipta. Kini, meskipun Gus Maksum telah tiada, nilai-nilai dan prinsip yang diajarkan terus hidup dan menjadi pedoman bagi banyak orang. Kisah hidupnya yang penuh dengan keteladanan dan kebijaksanaan tetap diceritakan dari generasi ke generasi. Di setiap kesempatan, baik dalam pengajian, acara-acara kebudayaan, maupun latihan pencaksilat, nama Gus Maksum selalu disebut dengan penuh hormat. Sosoknya diingat bukan hanya sebagai ulama atau pendekar, tetapi sebagai guru kehidupan yang telah menunjukkan bagaimana menjadi insan yang bermanfaat bagi sesama dan selalu dekat kepada Tuhan. Warisan spiritual Gus Maksum terus berlanjut, tidak hanya dalam bentuk ilmu dan ajaran, tetapi juga dalam semangat yang ia tinggalkan. Para santri, murid, dan masyarakat sekitar terus berusaha menjalankan apa yang pernah ia ajarkan, mulai dari keikhlasan dalam beramal, keberanian dalam menghadapi cobaan, hingga ketulusan dalam melayani sesama. Semua itu menjadi warisan abadi yang menjadikan Gus Maksum tidak sekadar dikenang, tetapi diikuti jejaknya oleh mereka yang ingin meneladani hidupnya. Gus Maksum tetap hidup dalam ingatan dan hati banyak orang. Sebagai sosok yang menembus batas zaman, namanya akan selalu dikenang sebagai simbol dari cinta, keberanian, dan kearifan yang tidak lekang oleh waktu. Sosoknya mengajarkan bahwa keistimewaan seorang manusia bukan terletak pada apa yang ia miliki, melainkan pada seberapa besar ia memberi, mencintai, dan membimbing orang lain menuju kebaikan. Hingga kini, cahaya dari ajaran dan warisan Gus Maksum terus menerangi jalan hidup banyak orang yang ingin meraih kedamaian dan keberkahan dalam kehidupan mereka.